Oke. Pengalaman Pengalaman tentang dunia astral gitu loh. iya, saya tuh pernah Bukan apa namanya belajar gitu ya, belajar kalau mau pengalaman tentang belajar ya ntar dulu bahas kayaknya ya. itu pengalaman pertama saya cuma Apa? belajar mengundang hodam, saya memasukkan hodam ke diri sendiri gitu. Terus? Itu saya diajari itu pengalaman saya itu diajari cara memasukkan memanggil hodam ke diri sendiri, memanggil hodam pendamping gitu yang ada hodam pendamping, jadi bisa gitu. Bisa tentang dalam apa dulu? Ya, bisa masuk Bisa masuk dia tuh. datang manggil hodam pendamping jika yang punya hodam pendamping yang memiliki hodam pendamping itu. Apa aja yang lu apa namanya tuh undang atau beru ataupun apa gitu. Ini tanya jawab ya, tanya jawab tentang gaibiah ataupun dunia supranatural. Ya, yang pertama saya undang tuh, saya waktu pertama belajar itu saya ngundang hodam pendamping diri saya sendiri. Nah terus belajar saya bisa ngundang hodam itu karena saya ada kan, kalau nggak ada Ada ya nggak apanya bisa. dulu? Ada apanya dulu Ada dijelaskan. hodam pendamping itu masuklah dia gitu. Masuk tuh seperti tangan tuh bergerak sendiri, kaki bergerak sendiri, kepala bergerak sendiri, seperti itu. Kalau Mas Dimas gimana Mas? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah tentang dalam apa dulu? Kayak seperti ini pengalaman di jalan ataupun pengalaman di rumah, ada tapak kaki yang jalan ataupun gimana gitu Mas. Ya pernah. Kita kan nggak tahu. Biar nggak salah. Saya juga pernah itu waktu masih nunggu duren, ceritanya waktu musim duren. Nah saya ini nunggu duren lah di bawah pohon duren tuh agak jauh di kebun lah, namanya juga di kebun, malam, tengah malam. Waktu pas pukul jam 00.00 jam 12 saya tuh mendengar suara kayak lampu beling pecah gitu, tar nyaring di atas terpal itu. Tapi saya baterai saya cari tak ada situ. Pernah saya itu mendengar suara kayak pecahan. Itu posisi itu di mana dulu? Di kebun, di Kebun belakang itu. kebun belakang Kebun durian. duren. Durian. Iya, kebun durian. Di lampu pecah. Iya. Saya lihat nggak terpal tuh tidak ada yang bergerak, tidak ada angin, tidak ada apa gitu. Seperti dilempar tapi kok nggak ada batunya. Tapi kok ada suara kayak pecahan beling gitu. Tar kayak lampu pecah gitu. Terus apa Terus lagi? saya cari tak ada ya, terus saya merinding semua itu badan, Bulu kuduk lah ya. bulu kidik Kidik. kuduk gitu merinding. Terus saya pulang aja lah daripada terjadi yang hal-hal tidak diinginkan. Oh gitu. Terus apa lagi? Selain itu kan pasti pengalaman orang itu kan banyak pengalaman seperti ada di jalan ataupun kecelakaan ataupun apa gitu, ataupun pernah datang ke rumah kosong ataupun gimana, itu kan ada pengalaman itu sendiri ya, kayak gitu. Itu seperti gimana? Pernah atau tidak? Gitu. Belum pernah sih kalau diliatin gitu, diwujudin, tapi itu belum pernah lihat gitu. Belum pernah. Kalau misalkan itu wujud tuh di depan lu sendiri, bagaimana pendapat lu sendiri? Wujud di depan sendiri ataupun ngelihat secara ataupun secara transparan ataupun rasain energinya saja ataupun gimana gitu. Ya ini Paling ya, saya pendapat lu sendiri ya gitu. Paling saya cuma kerasa kalau ada Kerasa. yang ada Apa? gaib yang makhluk astral itu ada di sekeliling saya tuh, saya kerasa perasaan tidak enak atau merinding atau gimana. Saya peka lah gitu, ada dikit kayaknya ada ini nih gitu, tapi saya tidak bisa melihat. Itu tidak pernah dinampakin, belum pernah sama sekali. Kalau pengen ataupun melihat gitu. keinginan melihat tuh ada, malah pengen banget, tapi ya itu masih Itu takut gitu. Takut ya. Sebenarnya ya pengen banget lah, pengen bisa melihat alam gaib, bisa ngobrol dengan makhluk halus gitu. Ya sedangkan sosok astral itu kan berbentuk bermacam-macam ya, bermacam-macam. Sedangkan kalau lu pengen melihat ataupun merasakan terus ataupun melihat saja, diliatin tuh bentuknya yang super duper gitu, super duper yang nggak bener lah bentuknya. Itu perasaan lu sendiri itu gimana? Perasaan lu sendiri itu gimana? Itu dalam hal
trauma ataupun sakit ataupun gimana? Itu bagi lu sendiri ya? Ya paling kayak geli gitu ya. Kok geli? Maksudnya kalau emang dia wujudnya tuh serem gitu, serem gitu, banyak darah tuh kayak ya itu jijik itu gimana gitu, itu takut jadinya. Ini tapi kalau yang wujudnya cantik apa ganteng gitu ya masih berani lah gitu. Oh gitu. Oke lah, kalau pengalamannya seperti itu ini jangan lupa ya guys, like dan subscribe-nya. Ini podcast tanya jawab aja sih, podcast tanya jawab ya seadanya. Saya ini tuh ngerekam dengan HP ya. Tanya jawab apa? Kalian mau tanya jawab di sini silakan komen dan subscribe, bagikan ke semuanya. Ini mau tanya jawab lagi tentang kepribadian. Saya yang buka kepribadiannya atau lu yang buka kepribadian? Kepribadian tuh banyak ya. Seperti pribadi itu dulu pernah belajar apa gitu. Kayak lu mendalami tentang ilmu apa, kanuragan ataupun tenaga dalam ataupun amalan-amalan yang lu pelajari sendiri gitu ya. Itu belajar sendiri atau ada guru tertentu gitu? Sekarang tanya jawab. Pertama tuh saya belajar bela diri. Bela diri itu apa dulu? Silat, pencak silat Persaudaraan Nasional Tunggal. Itu tuh tahun 2010 2011. Itu belum selesai, udah keluar, belum sampai tuntas gitu. Terus setelah habis sunat itu, iya terus saya itu izin lah sama orang tua mau mengamalkan bisa melihat alam gaib gitu. Karena saya tuh pengen banget. Gitu. Nah saya habis sunat itu saya kata bapak itu kalau mau belajar seperti itu harus sunat dulu, harusnya ibaratnya udah umurnya ini udah dewasa gitu. Udah balik lah gitu ya. Belajar tentang gitu. Dunia gaib itu harus sunat dulu gitu. udah balik gitu. Terus saya izin ke bapak, ya udah nggak apa-apa nih, saya amalin lah itu. Saya amalin setiap habis sholat gitu. Terus apa yang lu dapat dari amalan-amalan tertentu ataupun yang udah sekarang lu kuasain? Apa yang lu dapat gitu? Saya dapat ya itu amalan itu saya ngamalin makrifat ya, jadi kepekaan gaib gitu, tapi belum masuk kepekaan batin batiniyahnya gitu. Terus tapi belum sempurna lah gitu, karena saya tuh nggak ada pembimbingnya, nggak ada guru, saya belajar sendiri. Saya mencari di buku, saya dapat amalan itu, saya baca di buku ada amalan, saya amalkan lah sendiri karena tidak ada pendamping, itu nggak ada yang membimbing, jadi saya tidak tahu caranya menggunakannya, caranya begini gitu. Nah ini guys ya, seperti ya belajar semuanya tentang dunia gaib itu ataupun amalan-amalan tertentu itu harus ada pembimbingnya guys ya. Ya buat pembelajaran ataupun pengetahuan, cari tahu itu gampang sih sebenarnya, cari tahunya tentang sama ustadz ataupun apa gitu. Nah takutnya ini di sini tuh kayak seperti belajar tanpa ada guru, ntar takutnya ya pertama gila pertamanya, terus kedua jadi fokusnya ke gaib terus, dan gaib itu tidak ada habisnya gitu kan, tidak ada habisnya. Emang gaib itu luas, gaib itu indah gitu kan, tapi nggak ada habisnya. Nah ini bagi sedikit pengetahuan ya, carilah guru yang bener-bener membimbingmu, yang ngasih taumu gitu tentang dunia gaib atau amalan-amalan tertentu gitu. Mendingan sholat, ngaji gitu kan, sambil sholawat udah itu, seperti itu ya. Terus apalagi yang lu dalemin ataupun apa yang lu dapatkan lah selama lu sekarang ini gitu? Belum tahu, karena saya waktu ngamal itu tidak ada guru itu tadi. Oh gitu. Tidak tahu apa khasiatnya gitu. Khasiatnya gitu. Jadi sekarang nih, kalau lu sendiri ngeliat Kadian sendiri nih, gimana sih perasaan lu ngeliat Kadian sendiri? Ini pribadi Kadian sendiri ke lu gitu.
pribadi lu sendiri ngelihat Kak Dian gitu. Lihat Kak Dian nih kayak gimana ya? Gimana? Kayak Simple ataupun gimana gitu. Seperti orang biasa. Segan lah gitu. Segan dalam hal apa dulu nih? Iya. Saya ini banyak, wih mantep kali gitu. Mantap dalam hal apa dulu gitu kan? Dulu nih. Lupa. Lu kok lupa? Ya lu ngelihat Kak Dian itu pribadinya tuh gimana? Kalau bagi lu sendiri gitu. Ya baik. Alhamdulillah insyaallah ya terus Saya juga sedikit lagi agak bangga gitu ada kenal Kak Dian ini. Dia ini kayaknya ada memiliki kelebihan gitu, kasih kelebihan sama Gusti Allah gitu kan ya. Ya alhamdulillahnya ya, meskipun diberi kelebihan itu ya, pertama ngelihat sosok astral itu juga masih takut ya. Kalau bagi Kak Dian sendiri masih takut, terus kaget ya pula, terus risih pertama. Nah seperti itu sih. Ini nggak bisa dibalik ya guys ya kameranya. Nggak bisa dibalik ke muka. Terus apalagi Mas Dimas malah kabur ya. Dia kabur ke Mas Dimas ya, kabur ke dalam kamar karena tidak mau diinterogasi ya. Terus apalagi pengalaman seperti ini tentang cinta ataupun apa gitu. Ada yang musikin ataupun pernah jualan atau pernah kejadian atau keganjalan di rumah ini ataupun keganjalan di mana gitu. Kalau di rumah ini ya sering sih ada yang seperti kayak ayam gitu, ayam bunyi. Iya, kruk gitu. Terus kayak orang nangis macam tuh. Terus kayak ada burung terbang gitu. Ya sebenarnya di sini juga ada gitu. Energi pun itu menyampaikan itu seperti orang seperti kita orang biasa. Tapi dengan sosok astral itu kan, sedangkan orang yang awam nggak tahu sama sekali, yang mana tahu kan itu menyampaikan energinya seperti merinding itu ada gitu, ada, ataupun bunyi burung, bunyi anjing, suaranya jauh itu dekat loh sama kita, ataupun merinding kitanya orang awam ya. Terus itu satu jengkal sama kita sendiri sebenarnya. Kalau orang awam ya, kalau nggak bisa melihat ke dunia astral tersebut gitu. Itu paling saya tuh sering merinding, dikit-dikit merinding, terus kayak pegel gitu di leher nih, di punggung sini nih, leher punggung, kepala belakangnya sering sakit gitu. Itu karena mungkin ada itu tadi ya, karena saya ada kepekaan batin atau gimana ya. Mungkin juga dari energi yang kalian tangkap sendiri ya, mungkin juga apa yang lu amalkan itu sendiri itu bisa ngembali ke lu sendiri sebenarnya. Amalan-amalan yang lu pelajarkan ataupun belum tidak ada guru pun, energi amalan itu masuk ke tubuh kita sendiri sebenarnya. Tuh, makanya ini guys ya, makanya seperti amalan-amalan yang kalian pelajari lebih baik lebih baik tuh ada gurunya. Nah, seperti orang sakit ataupun tiba-tiba sakit ataupun tiba-tiba perutnya ataupun semuanya lah panas, jangan dikaitkan ke gaib dulu. Kita cek dulu ke dokter ataupun apa itu sebenarnya. Harus seperti itu guys ya. Jangan lupa ya. Oke, kameranya tuh nggak bisa dibalikin. Soalnya tuh kamera tuh tidak bisa dibalikin ya. Aku nggak pakai baju. Tuh. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa nih ya, jangan lupa like dan subscribe-nya di sini biar aku bisa bikin konten-konten selanjutnya gitu. Ya, meskipun jarang bikin konten ya. Ya. Ngomong curhat apa lah. Terus curhat apa, nggak usah tegang aja gitu. Menurut Kak Dian tuh
apa gitu yang udah masuk amalannya gitu. Lah kalau Adakah menurut kalian bisa melihat, bisa tahu gitu. Karena saya kalau tuh- menurutku sendiri ya lebih baik ya cari guru gitu kan. Lebih baik cari guru. saya tuh tidak ada guru itu, tidak ada pendampingnya gitu, saya amalan sendiri gitu ya. Jadi tidak tahu lah apa yang masuk ke tubuh saya itu, saya tidak tahu. Kita juga sambil ngopi ya nih. Ngopi, ngerokok, tuh kue. Jadi gitu, ini ngevlog biasa saja karena nggak ada podcastnya, ya pakai HP aja nih. Nggak pakai kamera, kameranya kamera HP. Saya juga Lightingnya. pernah tuh mimpi, jadi Mimpi. saya tuh pernah mimpi, kalau katanya sih itu Mimpi basah gitu. lain. Lain. Kalau aku tanya orang tuh mimpi supranatural lah kali ya. Tadi saya tuh mimpi nancepin Apa? angkat gitu ke dalam tanah gitu. Nah, terus saya cabut lah itu, nah keluar asapnya keluar, terus air lah yang keluar tuh, air kayak banjir gitu. Saya lari di mimpi itu, takut gitu. Karena tuh saya bangun, saya tanya tuh, Dimas nggak apa tuh? Oh tuh. aduh, Mas Dimas kok pakai baju nih? Ya masih tanya jawab ya, lagi main di sini tanya jawab aja lah. Ya, asikin aja on. tuh tetri. Tethering, Iya tuh ada suara tetri. suara tethering. Kota saya banyak guys pakai Telkomsel. Sultan. Oh Sultan, ya syukurlah kalau Sultan. Ustaz. Ini loh dimakanin guys. Guys kamu nggak makan guys. Aku ngerokok guys. Rokok banyak guys. Dah. Jangan tegang lah kalau supranatural nih, kalau nggak merokok nih nggak Apa? nggak seger gitu guys. Oh nggak Jadi segar. harus dirokokin dulu gitu. Biar yang di belakang ini seger juga itu, ikut ngerokok gitu ya enggak. Makan dulu ya. Nggak tahu nih apa? Tangan kiri lagi. Diajarkan. Saya Ini suka ini ke- baru pulang kerja nggak betah. saya suka mau koleksi pakai cincin. Koleksi. Cincinnya kecil tuh, nggak besar besar, udah kecil aja simpel ya. Ini Kenapa lu kerja pulang? nggak betah Nggak betah karena ya. ini nggak ada ketangannya kan maksudnya? Iya dulu di rumah gitu. Terus beda juga nggak enak kan, kerjaan dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Jadi wah, nggak kuat lah. Nggak kuat. Ya kan cari pengalaman gitu. Iya, cuma cari pengalaman aja lah, cari lagi seolah. Batu loncatan gitu ya. Iya. Ini bos besar. Amin sekarang lu. Kalau setiap aku ngomong tuh sekarang tuh amin semua ya. Alhamdulillah. Aku tuh mau bikin video jarang. Bukan jarang ya. Nanti kalau mau lihat apa namanya itu Apa? cara memanggil untuk episode selanjutnya ya guys. Jangan lupa ikuti kita nanti Santuy katanya. ada video-video baru nanti.
Ini tanya jawab aja ya. Dan jawab. Mereka pun. Di sini udah sepi banget. Ini di sini guys, saya nih di kampung lah, di desa gitu, di jauh dari keramaian. Kalau buat meditasi atau apa gitu. Oh iya, nyaman. jangan lupa ini jomblo. Oh iya. Kalau mau nanya ini Mas Dimas, ya ini Mas Dimas sudah nikah, punya anak 1. Nah yang ini jomblo, dan yang lagi megang kamera itu ini yang juga jomblo. Karena kalau di speaker doang di fokus ya, tidak bisa mikir mana gitu, fokus satu tujuan kita tuh bisa Gitu ya. ya. Kalau ini mesti belajar gitu. Belajar ya. Tanya jawabnya cuma sebentar ya, dikit banget ya. Oke lah ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke. Sarang yuk. Oke, terima kasih semuanya.